Bab 039. Setelah 1 minggu Anya masih belum berhasil ditemukan. Namun pihak penanggulangan bencana sudah mengumumkan jika Anya termasuk dalam 1 korban yang meninggal dalam bencana banjir bandang susulan. Itu. Kabut suka menyelimuti seluruh keluarga. Alex dan Aiden adalah orang yang paling merasa bersalah karena sudah memberi izin Anya pergi. Aiden mengurung diri di kamarnya, ia sengaja mematikan seluruh lampu di kamarnya. Anya, kamu jangan bersembunyi terus dari aku. Aku kangen sama kamu. Aiden masih berusaha mengingkari kenyataan jika Anya sudah tidak ada. Aiden merasa jika Anya sedang ngambek dan bersembunyi darinya. Menyadari kondisi psikis putranya yang sedang tidak baik-baik saja membuat Alena memutuskan tinggal di Jakarta untuk menemani Aiden yang sedang tidak baik-baik saja. 111. Kondisi Angel malah bisa dibilang lebih buruk dari Aiden karena Angel sempat drop dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di sana. Seluruh keluarga Anya dan Aiden sedang berduka. Bahkan meskipun sudah hampir 1 bulan berlalu Aiden masih sempat pergi ke daerah bencana untuk mencari keberadaan Anya meskipun itu hanyalah sia-sia. Kehilangan orang yang sangat dicintai membuat perubahan besar pada diri Aiden. Untuk mengalihkan rasa sakit karena kehilangan orang yang sangat dicintai Aiden melampiaskannya dengan cara bekerja dan bekerja. Ketika ia sadar jika Anya tidak mungkin kembali Aiden pun menjadi gila kerja. Arsen dan Alex sering mengingatkan Aiden namun tidak berhasil. Selain gila kerja Aiden juga menjadi lebih tertutup terutama dalam urusan pribadinya. Untuk menjaga kewarasan hati Aiden seluruh keluarga sepakat untuk tidak ada yang membahas tentang Anya di depan Aiden. Meskipun kondisi psikis Angel dan Alex tidak lebih baik dari Aiden tetapi mereka berdua berusaha tegar menerima kenyataan. Anya adalah titipan dan ketika Tuhan mengambilnya lagi maka kita harus ikhlas. Rosa lebih yang sering datang ke Jakarta untuk menguatkan putrinya. Meskipun jasad Anya tidak berhasil ditemukan namun pihak keluarga tetap melakukan acara tahlilan untuk mendoakan Anya. Selama 7 hari di rumah Angel diadakan acara tahlilan dan Aiden tidak pernah sekalipun datang. Aiden terus menyangkal jika Anya sudah tidak ada dan pihak keluarga pun tidak ada yang memaksa Aiden untuk datang karena mereka mengerti jika Aiden masih belum bisa menerima kenyataan dan mereka tidak mau Aiden menjadi semakin terluka. Minggu depan lu jangan lupa, kita mau reuni di Aussie. Gue mau pergi bareng sama lu. Rian mengingatkan Aiden saat ia mengunjungi Aiden di Jakarta. Di antara kesibukannya Rian juga menjadi lebih sering mengunjungi Aiden untuk memberi support kepada sahabatnya itu. Gue enggak tahu, bagaimana nanti saja. Jawab Aiden dengan tidak bersemangat. Mau sampai kapan lu akan begini terus? Kalau lu enggak ikhlas kehilangan Anya itu artinya sama dengan lu mengingkari takdir dan Anya pun akan merasa sedih kalau melihat lu begini. Rian berusaha menasehati Aiden dengan sangat hati-hati. Gue berusaha ikhlas walaupun itu sangat sulit dan gue masih berharap jika suatu hari nanti Anya akan pulang dan kita akan melanjutkan rencana pernikahan kita. Jawab Aiden sambil menatau kosong jauh ke depan. Ini sudah hampir 1 tahun, jika Anya selamat pasti dia sudah pulang. Rian berusaha membuat Aiden berhenti bermimpi. Aiden tidak bergeming, ia tidak marah ketika Rian berusaha menasehatinya. Meskipun sudah 1 tahun berlalu namun setiap bulan Aiden rutin mendatangi daerah bencana yang sudah dalam masa pemulihan. Aiden masih menyimpan banyak video Anya ketika melakukan kegiatannya memberikan bantuan untuk korban bencana. Untuk membantu menghibur Aiden, Rian pernah beberapa kali mengajak Aiden pergi ke klub namun Aiden menolak.
Bahkan tawaran pergi berlibur dari Arsen pun tetap Aiden tolak. Sejak kepergian Anya, Aiden berubah menjadi seorang pria yang introvert dan seluruh keluarga tidak ada yang berhasil merubahnya. Alex dan Aiden sama-sama kehilangan dan kolaborasi kedua pria yang sama-sama terluka itu membuat perusahaan semakin maju pesat. Bahkan dalam waktu 2 tahun mereka sudah berhasil membuka beberapa cabang perusahaan di beberapa kota di daerah timur Indonesia dan itu membuat keduanya menjadi semakin 112 sibuk. Angel yang kesepian karena kesibukan suaminya menjadi sering pergi ke Semarang untuk mengunjungi kediaman Rosa. Angel merasa lebih tenang jika sudah mendapat nasihat dari Rosa yang menyejukkan hati. Maaf ya kalau pembaca jadi bingung karena bab sebelumnya masih ditinjau Vizo dari kemarin. Vizo-nya lagi error karena cerita otor yang lain juga kemarin gak terbit. 1. 113. 09 bertemu dengan Anya. Beberapa tahun kemudian, Aiden berdiri tegak di samping jendela kaca besar. Yana berdiri kokoh di salah satu dinding ruangan kerjanya. Wajah Aiden semakin tampan dan matang. Namun tatapan pria yang sudah menginjak usia kepala 3 itu terlihat sangat dingin. Sudah hampir 3 tahun Aiden memiliki kebiasaan berdiri di sana tanpa ada yang berani mengganggunya. Ada banyak yang berubah sejak beberapa tahun ini. Kehilangan Anya membuat Aiden menjadi gila kerja dan tidak pernah tertarik untuk menjalin hubungan dengan wanita. Aiden menutup hatinya rapat-rapat untuk wanita meskipun di luaran sana ada banyak wanita yang berusaha mendekatinya. Kehidupan Aiden hanya terfokus pada pekerjaan apalagi setelah 1 tahun belakangan ini Alex memutuskan untuk lengser dari perusahaan. Alex memutuskan membawa Angel pindah ke Bandung dan menikmati masa tuanya di sana. Dalam kesendirian Aiden selalu berharap jika suatu hari nanti Anya akan kembali meskipun terkadang ia sadar jika itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Pak, sore ini Anda ada janji untuk bertemu dengan Pak Sitorus di kediamannya. Lucy sekretarisnya mengingatkan jadwal Aiden hari ini. Wanita yang baru 2 tahun menjadi sekretarisnya itu berdiri sopan di belakang Aiden sambil memegang agenda kecil yang berisi semua jadwal Aiden sampai 1 minggu ke depan. Pak Sitorus adalah pengusaha tambang batu bara yang cukup sulit Aiden temui. Iya, jawab Aiden. Aiden melangkahkan kaki panjangnya dan kemudian kembali duduk. Lucy mundur 1 langkah saat Aiden melewatinya dan kemudian duduk di kursinya. Kamu sudah siapkan berkasnya? Aiden menanyakan berkas yang harus ia bawa karena pertemuan dengan Sitorus itu adalah pertemuan bisnis. Berkasnya sudah saya siapkan di meja Bapak. Jawab Lucy dan Aiden pun mengangguk. Dari mejanya Aiden memeriksa berkas yang akan ia bawa untuk memastikan jika semuanya lengkap. Tepat jam 3 sore, sesuai janjinya Aiden pun pergi menemui Sitorus dengan membawa berkas yang sudah Lucy siapkan. Sore itu Aiden pergi sendiri tanpa didampingi oleh asisten ataupun sekretarisnya. Senin membawa berkas kerjasama Aiden juga membawa 1 kotak cerutu premium yang Aiden beli saat ia melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk seorang pengusaha calon partner bisnisnya tentunya Aiden harus memberi sesuatu yang terbaik agar hasil kerjasama mereka nantinya juga memuaskan. Sitorus adalah pengusaha batu bara yang menetap di negara tetangga dan Aiden baru mengenal pria Batak itu 1 tahun terakhir. Aiden boleh merasa bersyukur karena ia berkesempatan diundang secara pribadi ke rumahnya saat kebetulan pria itu ada di Jakarta. Tidak semua pengusaha yang ingin menjalin kerjasama dengannya seberuntung Aiden. Kedatangan Aiden disambut oleh seorang pria berpakaian serba hitam. Wajah pria itu terlihat sangar namun gaya bicaranya sangat sopan. Pak Aiden silahkan masuk, Bapak sudah menunggu Anda di dalam.
ucap pria itu. Baik, terima kasih. Jawab Aiden sambil mengikuti langkah kaki pria itu memasuki bagian dalam rumah Sitorus yang megah. Aiden sampai di sebuah ruangan besar di mana Sitorus sedang duduk sambil menikmati secangkir kopi. Melihat kedatangan Aiden, pria itu langsung berdiri dan menyambutnya dengan ramah. Ternyata Sitorus itu 114. Cukup hangat jauh dari perkiraan Aiden saat mendengar kabar jika Sitorus itu angkuh dan sulit ditemui. Maaf saya sudah mengganggu waktu Anda dan ini saya bawakan sedikit buah tangan, semoga Pak Sitorus berkenan menerimanya. Aiden memberikan kotak cerutu yang ia bawa yang ia simpan di makan paperback eksklusif. Sitorus membuka kotak itu dan matanya langsung berbinar karena cerutu yang Aiden bawa adalah cerutu kesukaannya. Ini adalah cerutu kesukaan saya, bagaimana bisa kebetulan sekali Mas Aiden memberikannya untuk saya. Syukurlah kalau Pak Sitorus suka. Aiden tersenyum lega. Ini adalah sebuah keberuntungan dan juga awal tang baik untuk Aiden. Obrolan kedua pengusaha beda generasi itu mengalir hangat. Seorang pelayan datang dengan membawa nampan berisi secangkir kopi dan makanan ringan untuk menemani obrolan Aiden dan Sitorus. Pembicaraan bisnis dan kerjasama di antara dua perusahaan besar itu berjalan dengan lancar dan hangat, bahkan berkas kerjasama pun sudah dengan mudah mereka tanda tangani. Ketika menjelang akhir pertemuan mereka, Aiden dibuat gagal fokus saat tiba-tiba muncul seorang bocah perempuan dan duduk di pangkuan Sitorus dengan manja. Di saat yang bersamaan pengasuhnya muncul dan berusaha membujuk balita itu agar tidak mengganggu Sitorus yang sedang kedatangan tamu. Sudah biar Anya sama saya, ucap Sitorus karena balita yang bernama Anya itu menolak saat pengasuhnya hendak membawanya pergi. Jantung Aiden serasa berhenti berdetak untuk beberapa saat mendengar jika nama balita cantik itu adalah Anya. Dari sekian banyak nama kenapa harus Nana Anya yang dipilih? Dia ini cucu saya, manjanya minta ampun. Setiap malam selalu tidur dengan saya, bahkan dia ikut ke Jakarta sedangkan ibunya tidak ikut. Ucap Sitorus sambil membelai cucu kesayangannya. Anya cantik sekali. Aiden memuji. Tentu saja, ibunya juga cantik, jawab Sitorus bangga. Anya yang duduk di pangkuan Sitorus sesekali menatap ke arah Aiden dengan mata kecilnya yang indah. Saat Aiden tersenyum ke arahnya, gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya di perut kakeknya. Sampai pembicaraan mereka berakhir, Anya masih setia duduk di pangkuan opanya. Bahkan Anya ikut saat Sitorus mengantarkan Aiden sampai ke teras depan saat Aiden akan pulang. Anya melambaikan tangan mungilnya saat Aiden sudah masuk ke dalam mobilnya dan perlahan mobil itu mulai melaju meninggalkan Anya yang berada dalam gendongan Sitorus. Selama bertahun-tahun Aiden berusaha melupakan nama Anya dari hatinya dan belum berhasil. Setelah bertemu dengan gadis kecil dengan nama yang sama membuat Aiden semakin sulit untuk melupakan Anya, sang kekasih yang hilang di telan bumi. Aiden kembali mengingat saat terakhir ia bertemu dengan Anya menjelang keberangkatannya ke daerah bencana. Jika saja Anya tidak terus merengek dan berlanjut dengan tidur bersama, pastinya Aiden tidak akan pernah mau mengizinkan Anya pergi. Ketika mengingat semua kejadian itu, Aiden selalu merasa menyesal karena itu adalah keputusan terbodoh yang sudah Aiden ambil. Jika saja Aiden bisa tegas dan melarang Anya pergi, sudah pasti ia tidak akan kehilangan gadis itu dan mereka pastinya akan melanjutkan rencana pernikahan mereka dan bahkan juga mungkin mereka sudah punya anak sekarang. Penyesalan memang selalu datang terlambat dan penyesalan itu tidak pernah hilang dari hati Aiden. Tanpa terasa mata Aiden tampak berkabut dan sedikit mengganggu pandangannya. Aiden buru-buru mengusapnya dengan ujung jarinya agar cairan bening itu tidak menghalangi pandangannya di saat ia sedang 115. Menyetir.
Dari rumah Sitorus Aiden tidak kembali ke kantor tetapi Aiden memutuskan langsung pulang ke rumahnya. Saat mobil Aiden tiba ternyata di garasi sudah ada mobil yang lain tidak lain adalah mobil milik orang tuanya. Arsen dan Alena memang sering pulang ke Jakarta untuk menemui putranya yang sudah bertahun-tahun patah hati karena kehilangan sang kekasih hati. Wajah Aiden terlihat masam saat menyadari jika Alena dan Arsen tidak datang berdua namun mereka datang bersama seorang gadis. Alena dan Arsen memang sedang gencar mengenalkan beberapa gadis kepada Aiden dengan harapan agar Aiden bisa segera move on dari Anya. Not. Duh Vizo bikin pusing, semoga bab yang ini enggak kena tinjau lagi ya. 2. 116. 10. Sitorus menjejakkan kaki di setiap kota besar di tanah air, menjalani perjalanan bisnis yang tak pernah henti. Di balik kesibukannya, selalu ada sosok kecil yang setia menemaninya, cucunya yang baru berusia 2 tahun. Setiap kali membawa si kecil itu, dada Sitorus membuncah bangga, seolah dunia milik mereka berdua. Namun, sosok sang ibu, wanita yang selalu memilih diam di balik bayang-bayang nyaris tak pernah tersentuh lensa kamera, seolah tenggelam dalam kesunyian yang tak ia pilih. Hujan deras membanjiri kota Medan, disertai gemuruh petir yang saling menyambar bak orkestra alam yang mengancam. Di balik selimut tebal, seorang wanita muda duduk menggigil, wajah cantiknya ternoda oleh ketakutan yang mencekam. Kamar mewah itu terasa seperti penjara bagi jiwanya yang gentar. Di sebelahnya, balita kecil tidur pulas, tubuh mungil itu lelah setelah perjalanan panjang dari tanah Jawa, tak tahu apa yang tengah dilanda malam penuh badai. Tiba-tiba, sosok wanita parubaya muncul dengan langkah tenang namun penuh kekuatan. Wajahnya masih menawan meski waktu telah berjalan, memancarkan keteduhan yang menghangatkan hati. Tanpa diminta, ia merangkul wanita muda itu erat-erat. "Stttt. Jangan takut, ibu ada di sini," bisiknya lembut, penuh ketulusan, seakan mampu membaca setiap gelisah yang terpendam di dada putrinya. Wanita muda itu menundukkan kepala, suaranya pecah dalam lirih tangisan, "Aku takut, ibu. Jika air bah datang lagi, bagaimana nanti?" Gemetar di tubuhnya bukan hanya karena dingin, tapi juga dari ketakutan yang menyesakkan. Ibu itu mengusap rambutnya pelan, menenangkan seolah ingin menyerap seluruh kecemasan itu ke dalam pelukannya. "Tidak akan pernah terjadi lagi, sayang. Semua itu sudah berlalu. Kita masih punya harapan," katanya dengan suara yang menembus kegelapan, membangun benteng keberanian di antara badai kehidupan yang menghadang. Dalam pelukan hangat itu, wanita muda itu merasakan denyut ketenangan yang membanjiri seluruh jiwanya, seolah dunia yang gaduh di luar sirna tanpa jejak. "Sekarang tidurlah, jangan biarkan Anya terbangun hanya karena suara kecil yang mengganggu," bisik sang ibu dengan lembut, suaranya penuh kasih sayang yang menenangkan. Wanita muda itu mengangguk pelan, mencoba meresapi damai yang merayapi tubuhnya, meski hatinya masih terombang-ambing oleh kegelisahan yang belum sepenuhnya pergi. Anissa. Nama itu terucap lirih di bibir keluarga Sitorus saat mereka menemukan gadis muda itu terombang-ambing di tengah derasnya banjir bandang beberapa tahun silam. Kala itu, tim dari perusahaan Sitorus sedang membagikan bantuan bagi para korban bencana, dan tepat saat air menggulung nyawa Anissa, tangan mereka berhasil meraih dan menyelamatkannya dari maut yang menggila. Bayangkan, tanpa keajaiban itu, Anissa takkan pernah bisa bernapas lagi, lenyap ditelan derasnya air bah yang kejam. Keluarga Sitorus membawa pulang gadis malang itu, merawatnya dengan penuh cinta dan harap. Namun, takdir berkata lain, benturan hebat di kepala Anissa menghapus seluruh ingatan masa lalunya, meninggalkannya dalam kesunyian yang menyakitkan. Tanpa kenangan, tanpa nama.
Maka Sitorus menamai gadis itu, Anissa, nama yang memantik kenangan pahit manis akan putri mereka yang telah pergi, dibunuh waktu oleh kanker 5 tahun lalu. Hati Sitorus dan istrinya pecah saat tatapan Anissa yang cantik dan polos itu membangkitkan luka lama sekaligus harapan baru. Dalam kesunyian itu, mereka membuat keputusan yang berat namun penuh kasih, menjadikan Anissa sebagai putri mereka, menggantikan yang hilang, memberi arti baru pada hidup yang nyaris hancur itu. Anissa bukan hanya sebuah nama, tapi juga simbol dari sebuah keluarga yang kembali utuh dari puing-puing kehilangan. Ketika sedang dalam masa penyembuhan, Sitorus dan istrinya dibuat kaget dengan kondisi Anissa yang ternyata sedang hamil. Ini seperti sebuah mukjizat untuk mereka. 5 tahun yang lalu mereka kehilangan satu putri dan sekarang Tuhan menggantinya dengan 2 putri sekaligus. Di saat kondisi fisik Anissa sudah benar-benar pulih, gadis itu melahirkan seorang bayi yang cantik. Pada saat dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba Anissa menyebut satu nama, Anya. Nama yang bagus, kita beri nama anak ini Anya. Ucap Sitorus waktu itu sambil menatap bayi mungil dalam gendongan istrinya. 117. Saat itu Sitorus dan istrinya mengira jika Anya adalah nama yang sudah Anissa siapkan untuk bayinya. Kehadiran Anya semakin membuat Sitorus dan Lisbeth istrinya yakin jika Anissa dan Anya dikirim Tuhan untuk menggantikan putri mereka yang sudah tidak ada. Setelah benar-benar pulih kehidupan, Anissa dan Anya bak seorang putri di kerajaan Sitorus dan mereka selalu mendapatkan semua yang terbaik. Bahkan Anya menjadi cucu kesayangan dan selalu Sitorus dan Lisbeth bawa kemanapun. Anissa sendiri menjalani kehidupan normal di kota Medan. Ia menikmati kehidupannya yang baru sebagai putri konglomerat. Lisbeth berhasil menenangkan Anissa dan akhirnya Anissa pun dapat tidur dengan lelap. Setelah Anissa tidur lelap, barulah Lisbeth meninggalkan Anissa dan Anya kemudian kembali ke kamarnya. Anissa, kenapa? Tanya Sitorus yang sudah memakai pijamannya dan bersiap untuk tidur. Biasa, traumanya kambuh lagi. Jawab Lisbeth. Sitorus sudah tidak kaget mendengarnya karena meskipun secara fisik Anissa itu sudah sembuh, namun secara psikis trauma atas kejadian buruk yang sudah menimpanya masih sering mengganggu Anissa. Malam itu, klub malam di Jakarta gemerlap dengan lampu yang memantulkan harapan dan ambisi para pengusaha muda. Aiden, yang biasanya tenggelam dalam kesunyian dan dinginnya dunia bisnis, memutuskan untuk datang tanpa teman. Namun, tanpa ragu, ia menggenggam tangan Lucy dan mengajaknya ke acara itu. Lucy, yang selama ini menyembunyikan perasaannya, menyambut undangan itu dengan hati yang berdebar-debar. Sejak menjadi sekretaris Aiden, Lucy selalu menyulam harapan dalam tiap helai pakaian seksi yang dikenakannya. Diam-diam ia berharap agar mata dingin bosnya itu akhirnya tertuju padanya. Namun, Aiden tetap menjadi pria yang misterius dan beku, menolak membuka tirai hatinya. Setiap kali Lucy berusaha mendekat, Aiden hanya membalas dengan kata-kata dingin yang berputar di sekitar pekerjaan, mengabaikan setiap gemuruh cinta yang bersembunyi di dalam jiwa wanita itu. Di antara gemuruh musik dan riuh tawa di sekitar mereka, Lucy menahan rasa sakit yang menyengat, seolah berjalan di atas kaca. Ia ingin sekali memecah kebekuan itu, tetapi dinding tebal yang dibangun Aiden tampak mustahil untuk dihancurkan malam itu. Kini, bukan hanya lantai dansa yang penuh keramaian, hatinya pun bergolak dalam kesunyian yang paling pilu. Sebentar lagi Aiden akan menjemputnya. Lucy sudah mengenakan gaun yang seksi yang mencetak lekuk tubuhnya dengan indah. Gaun hitam yang Lucy pakai itu hanya menutupi sebagian paha mulusnya dan bahkan memiliki belahan dada yang sangat rendah sehingga semua orang dapat melihat sebagian pai udara Lucy yang montok yang menyembul keluar.
Malam itu Aiden minum cukup banyak, Lucy dengan setia menemani Aiden di tengah hingar-bingar suara musik di klub itu. Meskipun minum cukup banyak namun Aiden masih dapat mengontrol dirinya dan tidak sampai mabuk. Namun malam ini Aiden merasakan sesuatu yang aneh. Setelah minum cukup banyak Aiden sama sekali tidak mabuk namun Aiden malah merasakan mengantuk. Aiden yang tidak dapat menahan rasa kantuknya akhirnya memutuskan mengajak Lucy pulang. Beberapa teman Aiden berusaha menahannya namun Aiden memaksa pulang karena ia tidak mungkin tertidur di klub itu. Ketika sampai ke mobilnya Aiden yang sudah tidak bisa menahan kantuknya memberikan kunci mobil kepada Lucy. 118. Kamu saja yang nyetir, aku ngantuk banget mau tidur dulu sebentar. Ucapnya dengan mata yang merah. Apakah saya harus mengantarkan Bapak dulu ke rumah? Tanya Lucy. Tidak perlu, langsung ke rumah kamu saja. Tidur di mobil sebentar juga ngantuknya pasti hilang. Jawab Aiden setengah sadar. Baik, Pak. Nanti akan saya bangunkan kalau sudah sampai ke rumah saya. Jawab Lucy sambil mulai menyalakan mesin mobilnya. Dari klub Lucy melajukan mobilnya menuju rumahnya. Setelah tiba Lucy tidak membangunkan Aiden tetapi ia meminta bantuan tetangganya untuk membawa Aiden yang tidur pulas ke rumahnya dan membaringkannya di kamarnya. Setelah tetangganya pulang, Lucy menatap tubuh gagah Aiden dengan intens. Aiden itu sangat tampan dengan wajah campuran bulenya yang sempurna. Perlahan Lucy mendekati tubuh Aiden dan tangannya membelai wajahnya yang tampan. Lucy begitu mengagumi Aiden meskipun semua perhatiannya tidak pernah berbalas. Sekarang kamu akan menjadi milik aku. Bisiknya di telinga Aiden. Sorot matanya yang licik menatap sekujur tubuh Aiden dan tangannya mulai melucuti seluruh pakaian Aiden hingga tidak ada sehelai benang pun menempel di sana. Lucy menatap kagum pada milik Aiden yang panjang dan besar meskipun dalam keadaan tertidur sama seperti yang punya. Lucy yang mulai gelap mata ditambah adanya kesempatan dengan cepat membuka seluruh pakaiannya, tubuh polos Lucy kemudian merangkak naik dan duduk di atas tubuh Aiden. Lucy menyalakan kameranya fotonya dan mengambil banyak foto. Ia sengaja membuat seolah mereka sedang bercinta tanpa terlihat jika sebenarnya Aiden dalam keadaan tidur pulas. Cinta buta membuat Lucy nekat menjerat Aiden dengan cara yang kotor dan licik. 2. 119. 11. Aiden terbangun dalam keadaan yang linglung, mata emangnya tamos memicing begitu menyadari jika ia tidak sedang berada di kamarnya namun sedang berada di sebuah kamar yang asing. Saat menyadari ada seorang gadis yang sedang tertidur pulas memeluk tubuhnya Aiden pun sontak mendorongnya. Aku masih mengantuk. Ucap gadis itu dengan suara yang serak. Lucy merasa tidurnya terganggu dengan apa yang Aiden lakukan itu. Lucy. Mata Aiden membola dan wajahnya merah padam saat menyadari jika wanita yang tadi tidur memeluknya adalah Lucy, sekretarisnya dan Aiden semakin emosi saat menyadari jika ternyata tubuh mereka berdua dalam keadaan telanjang. Apa yang sudah kamu lakukan? Suara Aiden terdengar menggelegar memecah kesunyian pagi itu. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Bukannya Bapak yang semalam memaksa melakukannya. Jawab Lucy. Melakukan apa? Tanya Aiden. Bapak semalam mabuk dan aku tidak bisa menolak saat Bapak memaksa aku untuk melakukan hubungan suami istri. Lucy menjelaskan sambil memeluk bantal. Ucapan Lucy itu bagai petir di siang bolong dan Aiden langsung terlihat panik. Aku tidak percaya kalau aku melakukan itu. Lagian kenapa kamu tidak berusaha menolak?
Aiden berusaha menyangkal dan kemudian buru-buru memakai bajunya. Aku tidak bisa melawan karena tenaga saya tidak sebanding dengan tenaga Bapak. Jawab Lucy. Setelah memakai pakaiannya, Aiden menoleh ke arah Lucy. Kamu boleh minta apapun dari saya, tapi saya mohon tolong lupakan kejadian ini. Permohonan Aiden itu malah terdengar seperti sebuah perintah. Lucy terdiam dengan wajah yang sendu. Aku bukan perempuan yang mengincar harta Anda. Jawabnya. Meskipun begitu aku tetap ingin kamu melupakan kejadian ini. Perintah Aiden dan kemudian pergi setelah meminta kunci mobil dari tangan Lucy. Meskipun terkesan begitu teraniaya dan terluka oleh ucapan Aiden barusan, namun senyum licik langsung tersungging samar saat Aiden sudah pergi meninggalkannya. Sekarang kamu bisa pergi begitu saja, tapi tunggu sebentar lagi. Kamu tidak akan bisa lari dari aku. Lucy bergumam pelan masih dengan sebuah senyuman licik tersungging di bibirnya. Deru suara mobil Aiden terdengar menjauh dan Lucy pun kembali berbaring di ranjangnya. Tatapan gadis itu lurus ke atas menuju langit-langit kamarnya yang putih bersih. Aku baru tahu kalau ternyata milik Pak Aiden itu panjang dan besar. Lucy tersenyum sendiri saat mengingat milik Aiden yang semalam sempat ia nikmati. Bahkan Lucy sempat merekayasa foto mesum mereka semalam. Setelah kejadian itu Lucy tiba-tiba mengajukan resign. Meskipun sempat kaget, namun Aiden boleh merasa tenang karena ia dapat dengan mudah melupakan kejadian malam itu yang sempat mengganggu pikirannya. Tanpa berpikir panjang, Aiden langsung mengak permohonan resign Lucy dan menyuruh bagian HRD untuk segera mencari pengganti Lucy secepatnya. Namun kali ini Aiden menginginkan jika yang menjadi sekretarisnya adalah seorang pria. Aiden memberikan uang pesangon yang lebih besar dari seharusnya untuk Lucy sebagai permintaan maafnya. Setelah Lucy resign, Aiden pikir masalah pribadinya akan selesai. Namun siapa sangka jika itu adalah awal kekacauan yang terjadi kemudian di dalam keluarganya. 120. Aiden yang baru pulang dari kantor mendapati Arsen dan Alena sudah ada di rumah dengan wajah murka tergambar di wajah keduanya. Ada apa ini? Tanya Aiden saat mendapat tatapan amarah dan kecewa dari orang tuanya. Papa dan Mama beberapa kali mengenalkan gadis untuk kamu namun selalu kamu tolak. Tapi di belakang kami kelakuan kamu ternyata seperti ini. Arsen melemparkan beberapa foto mesum Aiden dengan Lucy. Aiden mengambil foto itu dan memeriksanya satu persatu. Di sana jelas terlihat jika ia dan Lucy memang sudah tidur bersama. Ini tidak seperti yang kalian pikir. Lirih Aiden berusaha membela diri. Mama enggak habis pikir. Bagaimana bisa kamu menyuruh gadis itu resign setelah kalian tidur bersama? Alena mengungkapkan rasa kecewa kepada putra tunggalnya itu. Aiden menggeleng, aku tidak menyuruh dia resign, dia yang mengajukan sendiri. Aiden mencoba membela diri. Wajah Aiden terlihat merah padam karena ia tidak menyangkal jika ternyata Lucy bisa tega memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Aiden baru sadar jika ternyata Lucy itu sangat licik. Beberapa hari yang lalu keluarga gadis itu datang ke Surabaya dan mereka meminta kamu untuk bertanggung jawab. Ucap Arsen. Aiden terkejut, keluarga Lucy datang menemui Papa dan Mama. Tanyanya. Iya, dan mereka menuntut pertanggungjawaban kamu atas apa yang sudah kamu lakukan terhadap Lucy. Jawab Arsen. Aiden yang tersudut hanya bisa diam dan tidak berani membantah atau menyela keputusan orang tuanya. Papa dan Mama sengaja datang ke sini untuk membereskan masalah kamu dan kami putuskan untuk segera menikahkan kalian. Arsen akhirnya mengambil keputusan. Aku belum mau menikah. Aiden menolak.
Arsen menghunuskan tatapan tajamnya ke arah Aiden. Jangan menjadi pria yang tidak gentle. Seru Arsen emosi dan Aiden hanya menunduk. Alena berusaha menenangkan Arsen yang mulai emosi karena penolakan Aiden itu. Alena lebih lembut dalam menyikapi masalah ini dibandingkan Arsen. Wanita cantik itu mendatangi Aiden di kamarnya saat hubungan Aiden dengan Arsen mulai memanas. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, Mama dan Papa juga sama seperti kamu sudah melewati fase itu. Namun kesalahan itu harus diperbaiki dan jadilah pria yang bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nasihat Alena dengan lemah lembut. Aku tidak mencintai Lucy, pada saat kejadian itu aku sedang mabuk. Dan aku tidak yakin jika aku sudah. Aiden menunduk dan tidak melanjutkan ucapannya. Meskipun tidak sengaja tetapi kamu tetap harus bertanggung jawab. Meskipun berat untuk kamu tetapi kamu harus sadar karena mungkin saja Tuhan sedang mempertemukan jodoh kamu dengan cara seperti ini. Alena terus menasehati Aiden. Ya sudah terserah kalian saja. Jawab Aiden pasrah. Alena menepuk bahu kokoh Aiden, Mama yakin jika kamu bukan tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Mama percaya dan bangga sama kamu. Ucapnya. Aiden mengangguk dengan tidak semangat dan Alena pun kembali ke kamarnya meninggalkan Aiden yang terpekur sendirian di kamarnya. Beberapa hari kemudian keluarga Aiden dan keluarga Lucy kembali bertemu dan mereka langsung 121. Menentukan tanggal untuk menikahkan Aiden dengan Lucy. Hati itu Aiden sendiri tidak berminat untuk datang dan ia menyerahkan semuanya kepada kedua orang tuanya. Angel dan Alex sempat kaget saat mendengar Aiden akan menikah. Ada kesedihan yang mendalam saat kenangan tentang Anya kembali hadir dalam ingatan mereka. Jika saja Anya tidak menjadi korban dalam bencana itu sudah pasti Anya lah yang akan bersanding bersama Aiden di pelaminan. Namun di sisi lain Angel dan Alex juga tidak bisa melarang karena Aiden juga berhak bahagia dan melanjutkan hidupnya meskipun tanpa Anya. Note: akhirnya bab ini lolos tinjau juga, namun beberapa bab yang lainnya masih dalam status tinjau. Dengan keadaan ini pastinya membuat pembaca menjadi bingung karena ceritanya banyak yang tertinggal. Semoga saja bab yang lainnya segera lolos tinjau agar pembaca tidak lagi bingung dengan alur cerita ini karena kasus ini bukan hanya terjadi sama author saja tetapi juga pada hampir semua penulis di Viso. 275. 122. 12 Kenapa mirip Anya? Acara pernikahan Aiden dengan Lucy dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Untungnya keluarga Lucy tidak protes apalagi menuntut diadakan pernikahan yang mewah karena bagi mereka bisa berbesanan dengan keluarga Arsen saja itu sudah sangat membanggakan. Angel dan Alex yang menetap di Bandung menyempatkan hadir di acara pernikahan Aiden itu. Angel dan Alex berusaha menyembunyikan kesedihan mereka karena mereka kembali teringat kepada putri mereka yang sudah tidak ada. Selesai acara pernikahan Arsen dan Alena langsung pulang ke Surabaya. Sejujurnya Arsen dan Alena tidak terlalu mengenal Lucy dan hubungan mereka juga tidak terlalu dekat. Di malam pertama mereka Aiden malah sibuk packing karena besok ia akan pergi keluar kota untuk mengurusi bisnisnya. Kita kan baru menikah, kenapa kamu mau pergi meninggalkan aku? Tanya Lucy menatap Aiden yang sedang memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam koper kecilnya. Aiden menghentikan pekerjaannya, kamu tidak berhak protes dan mengatur hidup aku, sudah cukup bagi kamu menjebak aku dalam pernikahan konyol ini. Jawab Aiden dingin.
Apapun sebutannya perlu kamu tahu kalau aku tulus dan sangat mencintai kamu jadi tolong hargai aku. Lirih. Lucy. Sayangnya aku tidak, tegas Aiden. Tidak masalah, aku akan berusaha membuat kamu mencintai aku dan aku akan menunggu. Jawab Lucy. Aiden hanya melirik sebal dan kemudian memasukkan semua barangnya ke dalam mobil. Setelah selesai Aiden tidak kembali ke kamarnya namun ia langsung masuk ke kamar kerjanya. Aiden lebih memilih menghabiskan waktu di ruang kerjanya daripada bersama Lucy yang sekarang sudah sah menjadi istrinya. Lucy cukup lama menunggu Aiden kembali ke kamar sampai akhirnya Lucy pun tertidur sendirian sambil memeluk guling. Harapan dapat menikmati malam pertama dengan Aiden sirna sudah ketika mendapati sikap dingin dari Aiden. Keesokannya saat Lucy bangun ternyata Aiden sudah tidak ada. Aiden pergi pagi-pagi sekali dan Lucy tidak tahu ke kota mana tujuan kepergian Aiden karena semalam Aiden hanya mengatakan akan pergi ke luar kota. Dari Jakarta Aiden berangkat ke Medan karena ada janji untuk meninjau lokasi tambang dengan Sitorus, partner bisnis barunya. Dari Jakarta Aiden membawa satu kotak coklat mahal yang sengaja ia beli untuk Anya, bocah kecil cucu kesayangan Sitorus yang sempat mencuri perhatiannya saat pertama kali Aiden berkunjung ke rumah Sitorus yang di Jakarta. Aiden begitu terpesona pada balita itu karena selain parasnya yang sangat cantik dengan mata sebening embun tetapi juga karena balita itu memiliki nama yang cantik. Anya. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu nyatanya nama Anya masih terpatri indah di hati Aiden. Tiba di Medan, Aiden menginap di salah satu hotel terbaik yang ada di sana. Memasuki kamar Aiden langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk dalam balutan sprei berwarna putih. Nanti malam Aiden akan menghadiri undangan jamuan makan malam di rumah Sitorus dan Aiden punya banyak waktu untuk istirahat dan kemudian bersiap-siap. Aiden boleh berbangga hati karena Sitorus itu pengusaha yang sangat sulit didekati apalagi disentuh dalam. 123. Urusan pribadinya. Namun dengan diundang makan malam di rumahnya itu artinya Aiden berkesempatan untuk mengenal Sitorus dan keluarganya termasuk cucunya yang imut dan cantik itu. Aiden bangun jam 5 sore. Ini adalah tidur paling berkualitas yang Aiden rasakan akhir-akhir ini terlebih setelah ia tersangkut masalah dengan Lucy yang sempat membuat Aiden menderita insomnia. Aiden bangun dalam keadaan tubuh yang segar karena cukup beristirahat. Aiden sempat membuat kopi dan menikmatinya sendirian dengan santai. Hari ini ia mengabaikan banyak panggilan dan pesan dari Lucy. Aiden sengaja melakukan itu agar Lucy merasakan masuk ke dalam neraka yang ia buat sendiri. Di antara banyak panggilan dan pesan yang masuk juga ada nomor Alena. Terkecuali ibunya Aiden langsung menelpon Alena karena tidak mau membuat ibunya khawatir. Setelah menghabiskan secangkir kopi dan beberapa barang rokok Aiden pun pergi ke kamar mandi dan kemudian bersiap-siap untuk pergi menghadiri undangan makan malam di rumah pribadi Sitorus. Dari hotel tempatnya menginap yang ada di pusat kota Medan Aiden hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai di rumah Sitorus. Saat Aiden sampai ia disambut dengan hangat oleh Sitorus dan istrinya. Mereka sempat mengobrol sebentar sebelum mengajak Aiden ke ruang makan. "Kemana Anya? Saya tidak melihatnya," tanya Aiden. Aiden baru menutup mulutnya dan bahkan Sitorus pun belum sempat menjawab saat Anya muncul bersama Anissa. Tubuh Aiden membeku seketika saat melihat wanita yang muncul sambil menuntun balita itu. "Maaf, kami terlambat," ucapnya sopan kemudian mengambil duduk di dekat ibunya karena si kecil Anya duduk di dekat kakeknya. "Mas Aiden, kenalkan ini putri saya, Anissa."
Sitorus mengenalkan Anissa kepada Aiden. Dengan tangan sedikit gemetar Aiden mengulurkan tangannya dan mengalami Anissa. Saat telapak tangan mereka bersentuhan Aiden merasakan begitu familiar seperti sedang menyentuh barang miliknya sendiri. Semua duduk tenang dan mulai menikmati makanan yang tersaji di atas meja. Namun tatapan Aiden terus teruji kepada Anissa. Aiden seolah tidak percaya jika wanita yang duduk di seberang meja makan itu adalah putri seorang pengusaha batubara karena wajah Anissa sangat mirip dengan wajah Anyanya yang hilang. Ada banyak pertanyaan di benak Aiden saat menikmati makanannya, kenapa wajah Anissa begitu mirip dengan Anya? Dan apakah satu kebetulan jika bocah kecil itulah yang bernama Anya? Selain itu ada satu pertanyaan lagi yang begitu membuat Aiden penasaran, kemana suami Anissa Katena di sana tidak ada pria lain hanya dirinya dan Sitorus, kecuali beberapa pelayan yang hilir mudik melayani mereka. Anissa dapat merasakan jika Aiden terus menatapnya, namun Anissa terlihat tenang menikmati makanannya dan sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan Aiden yang begitu dalam. Ketika acara makan malam itu selesai, Anissa hendak membawa Anya ke kamarnya. Namun langkah Anissa terhenti saat Aiden memberikan coklat yang dibawanya, ini untuk Anya, tapi makannya jangan kebanyakan ya. Ucap Aiden sambil jongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dengan tinggi Anya yang mungil. Makasih. Jawab Anya dan kemudian mencium pipi Aiden. Aiden bengong dan jantungnya terasa berhenti berdetak saat bibir mungil itu menyentuh pipinya. Aiden tidak tahu kenapa karena tiba-tiba ia merasakan sekujur tubuhnya menghangat dan darahnya mengalir cepat. Aiden tidak mengerti kenapa ia bisa merasakan perasaan sedahsyat itu hanya karena dicium balita yang belum genap. 124. Berusia 2 tahun. Terima kasih, Mas Aiden, kebetulan sekali ini adalah coklat kesukaan Anya. Ucap Anissa sopan dan kemudian membawa Anya ke kamarnya di lantai 2. Bye. Ketika mulai menaiki tangga Aiden masih melihat Anya menambahkan tangannya dengan centil ke arahnya. Anya itu biasanya tidak mudah dekat dengan orang yang baru dikenalnya, tetapi anehnya sama Mas Aiden bisa begitu manis. Ucap Sitorus sambil tersenyum. Sitorus dan Aiden melanjutkan mengobrol dengan serius, mereka membahas proyek kerjasama yang sedang mereka lakukan sementara istrinya pamit tidak lama setelah Anissa dan Anya pergi ke kamarnya. Mas Aiden itu ganteng ya, tapi sayang dia sudah menikah. Kalau masih single mau mama dan papa jodohin sama kamu. Mama apaan sih? Mana mungkin dia akan mau sama wanita yang sudah punya anak, Anissa terlihat tidak senang. Mama hanya bercanda, jangan diambil hati. Kehadiran tamu ayahnya itu membuat hati Anissa sedikit terusik apalagi saat mendapatkan tatapan yang begitu dalam. Meskipun Anissa berusaha bersikap tenang namun tetap saja tatapan dalam Aiden itu mampu menggetarkan seluruh hatinya. Menurut Anissa tatapan Aiden itu begitu misterius dan ia tidak dapat menangkap makna yang tersembunyi di dalamnya. Namun satu hal yang Anissa tangkap adalah Aiden adalah pria beristri dan tidak seharusnya ia menatap wanita lain begitu intens dan Anissa menyimpulkan jika Aiden itu bukanlah pria yang setia kepada pasangannya. 86. 125. 07 Bab yang hilang. Hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti selama berhari-hari, seakan langit pun sedang meratap bersama kota yang sedang terluka. Di tengah badai itu, Aiden tak pernah lelah menghubungi Anya, memastikan setiap detik keberadaannya lewat telepon yang tak kunjung lepas dari genggamannya. Setiap pesan foto dan video dari Anya menjadi penawar rindu dan kekhawatirannya. Dalam rekaman itu, Anya terlihat tersenyum lebar wajahnya berlumpur,
baju basah, namun matanya bersinar penuh semangat saat menyerahkan bantuan kepada warga yang kehilangan segalanya. Melihat itu, hati Aiden meledak dalam kebanggaan dan keharuan. Betapa indah dan tulusnya jiwa Anya, yang rela basah kuyup, kotor, bahkan tersapu lumpur demi menyalurkan secercah harapan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam lelah dan basah itu, ada cinta yang tak tergantikan, dan Aiden tahu, Anya adalah cahaya di tengah gelapnya hari-hari yang muram ini. Dari komunikasi terakhir Anya mengabari jika di lokasi bencana sedang diguyur hujan deras. Setelah itu Aiden kehilangan komunikasi dengan Anya. Aiden, Alex, Arsen, dan Rizal bergerak cepat. Setiap detik terasa seperti beban di dada mereka saat bersiap menuju daerah bencana. Berita banjir susulan yang menyebar luas lewat media menggema dalam pikiran, membakar semangat sekaligus menimbulkan kecemasan yang sulit dihapus. Di sisi lain, Rosa tiba-tiba muncul di Jakarta, langsung memeluk Angel yang terkulai lemas oleh gelombang duka yang membanjiri hatinya. Tubuh Angel berguncang oleh tangis yang tak bisa ditahan lagi. Sebenarnya, aku dan Mas Alex juga ragu melepas Anya pergi. Tapi anak itu keras kepala sekali, suaranya pecah dalam pelukan ibunya, air mata mengalir tanpa henti. Rosa mencoba menyimpan ketakutan yang menjerat dadanya jauh ke relung hati, namun suaranya tetap lembut, berusaha menjadi pelindung bagi putrinya. Kita berdoa, sayang. Semoga Anya dan semua yang di sana tetap selamat. Dan segera kembali dengan selamat. Namun di balik kata-kata itu, rasa takut Rosa menggerogoti setiap detik, merayap pelan dalam kesunyian yang menelan segala harapan dan doa. Dunia seakan terhenti, terjebak dalam harap dan cemas yang sama-sama menggantung di udara malam. Angel hampir tak beranjak dari depan layar televisi, menatap penuh harap setiap detik yang berlalu, menanti kabar tentang daerah bencana. Namun, harapan itu kian menggerogoti hatinya saat berita baik tak kunjung datang. Alex, Aiden, Arsen, dan Rizal sudah sampai di lokasi yang terpuruk itu, menyusuri setiap sudut yang tersisa setelah banjir surut. Tapi Anya, sosok yang mereka cari dengan penuh doa, tetap lenyap seperti bayang di malam kelam. Dada Aiden dan keluarganya remuk ketika mengetahui Anya berada tepat di pusat kehancuran tempat yang luluh lantak akibat banjir bandang susulan yang menggulung beberapa hari lalu. Nyawa-nyawa terenggut dalam amukan alam yang tak berperi, korban baik warga maupun relawan, berjatuhan. Ada yang terselamatkan, tapi tak sedikit yang ditemukan tanpa tanda kehidupan. Meski jumlah korban tidak seterbilang banjir bandang pertama, luka di hati mereka terasa sama dalamnya. Sakit itu tak terperi, membekas di setiap desah napas yang tertahan dalam kesunyian. Di tengah reruntuhan yang mengerikan itu, seorang korban yang berhasil selamat mengangkat suara dengan penuh getar, membawa kabar yang menusuk hati Aiden dan keluarganya. Aku sedang bersama Anya ketika air bah menghantam begitu tiba-tiba. Kami berlari sekuat tenaga mencari dataran tinggi, api kaki Anya terpeleset dia jatuh. Suaranya mulai bergetar, napasnya tersengal. Aku mencoba meraih tangannya, menggenggam erat, tapi derasnya arus begitu kuat. Pegangan kami terlepas. Dan dia hanyut terbawa air. Tangisan pecah dari dada gadis itu, suaranya terputus di antara isak yang tak mampu ditahan lagi. Keputusasaan itu menggantung berat di udara, mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Sebuah kisah yang menghentak jiwa, membayangkan Anya, yang berjuang untuk hidup, hilang dalam pelukan gelombang maut.
Aiden terjatuh ke kursi, tubuhnya lemas tak berdaya. Absen segera mengulurkan tangan, membantunya berdiri dengan tangan gemetar. Sementara itu, Alex berdiri membeku, tatapannya kosong seperti tersedot ke jurang putus asa yang dalam. Di sisi lain, Rizal merangkul bahu menantunya dengan genggaman yang berusaha kuat, meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping, rapuh tanpa suara. Kabar mengerikan itu membanjiri layar televisi. Para mahasiswa Jakarta terjebak di pusaran banjir bandang susulan yang mengerikan. Angel, yang mendengar berita itu, terjatuh pingsan berulang kali, seperti tubuhnya tak mampu menahan beban duka yang datang membabi buta. Kania, yang juga sudah berada di Jakarta, panik menatap Angel dengan mata penuh. "126. Kecemasan, merasakan detak jantungnya melambat bersama ambruknya kesehatan Angel yang mendadak melemah. Semuanya terasa bagai badai hitam yang menghancurkan jiwa, meninggalkan luka dalam yang tak kunjung sembuh. Setelah seminggu berlalu, Anya tetap hilang tanpa jejak. Namun, pengumuman mengerikan itu datang tanpa ampun. Pihak penanggulangan bencana menyatakan Anya termasuk di antara korban yang tewas dalam banjir bandang susulan, meski jasadnya tak kunjung ditemukan. Kabut duka dan kepedihan pekat membekap keluarga itu, merobek hati mereka yang tersisa. Alex dan Aiden tenggelam dalam samudera penyesalan, menghantui setiap sudut jiwa mereka karena membiarkan Anya pergi sendirian, membawa segenap harapan dan luka yang tak tersembuhkan. Aiden mengurung diri di kamarnya, ia sengaja mematikan seluruh lampu di kamarnya. "Anya, kamu jangan bersembunyi terus dari aku. Aku kangen sama kamu." Aiden masih berusaha mengingkari kenyataan jika Anya sudah tidak ada. Aiden merasa jika Anya sedang ngambek dan bersembunyi darinya. Menyadari kondisi psikis putranya yang sedang tidak baik-baik saja membuat Alena memutuskan tinggal di Jakarta untuk menemani Aiden yang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi Angel malah bisa dibilang lebih buruk dari Aiden karena Angel sempat drop dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Seluruh keluarga Anya dan Aiden sedang berduka. Bahkan meskipun sudah hampir 1 bulan berlalu, Aiden masih sempat pergi ke daerah bencana untuk mencari keberadaan Anya. Aiden masih berharap ia dapat menemukan Anya meskipun itu hanyalah sia-sia. Dalam kesendirian Aiden masih merasa tidak percaya jika Anya akan pergi begitu saja meninggalkan semua asa yang sudah terajut nyaris sempurna. Kehilangan orang yang sangat dicintai membuat perubahan besar pada diri Aiden. Untuk mengalihkan rasa sakit karena kehilangan orang yang sangat dicintai, Aiden melampiaskannya dengan cara bekerja dan bekerja. Ketika ia sadar jika Anya tidak mungkin kembali, Aiden pun menjadi gila kerja. Arsen dan Alex sering mengingatkan Aiden namun tidak berhasil. Selain gila kerja, Aiden juga menjadi lebih tertutup terutama dalam urusan pribadinya. Untuk menjaga kewarasan hati Aiden, seluruh keluarga sepakat untuk tidak ada yang membahas tentang Anya di depan Aiden. Not. Otor pakai asisten penulis ya biar bahasanya beda sama bab yang hilang, takutnya nanti yang hilang terbit Otor kena pelanggaran pengulangan kata. 60. 127. 09 Bab yang hilang. Hujan deras mengguyur medan, petir menyambar silih berganti seolah menari di langit malam yang kelam. Di balik jendela besar sebuah kamar megah yang menyerupai istana, seorang wanita muda terbungkus selimut tebal, tubuhnya menggigil tak henti, bukan hanya karena dingin, tapi juga ketakutan yang menggerogoti jiwa. Di sampingnya, balita kecil dengan wajah polos tertidur pulas, kelelahan setelah perjalanan panjang dari tanah Jawa yang jauh. Tiba-tiba,
Sosok wanita parubaya muncul dari balik pintu, wajahnya yang meski tak muda lagi, tetap menyimpan kelembutan dan kehangatan. Tanpa sepatah kata, ia memeluk erat tubuh putrinya yang terbungkus rasa takut. Suaranya lirih, penuh kasih, menyusup ke relung hati yang rapuh. "Stetete. Jangan takut, nak. Ibu ada di sini." Dalam pelukan itu, badai di luar seolah mereda, dan sejenak ketakutan itu menghilang, tergantikan oleh hangatnya cinta seorang ibu yang tak tergantikan. "Aku takut, Bu. Bagaimana kalau air bah datang lagi?" Suara wanita muda itu bergetar, isak tangis mengiringi setiap katanya. Tubuhnya menggigil, seolah dingin itu merayap sampai ke dalam jiwanya yang penuh ketakutan. Sang ibu menatapnya dengan mata yang penuh kasih sayang dan ketegaran, lalu merangkul tubuhnya erat-erat. "Tidak akan terjadi lagi, nak. Semua itu sudah berlalu," ucapnya lembut, seperti bisikan hangat di tengah badai yang mengamuk. Dalam pelukan ibu, wanita itu perlahan merasakan getaran takutnya mereda, digantikan oleh kedamaian yang begitu menenangkan. Detak jantungnya berirama kembali, langkah kecil menuju keberanian terlahir di sana. "Sekarang tidurlah, jangan sampai Anya terbangun dan merasa terganggu," bujuk sang ibu, suaranya penuh kelembutan namun tegas. Wanita muda itu mengangguk pelan, membiarkan kehangatan pelukan itu menuntunnya ke pelukan mimpi.